Lupa sih jawabannya apa tadi tuh. Kalau masuk konsentrasi, ulangin. Apa sih? Oh iya, forget. Hai. Cintaku Tepat. di atas bumi. Tangan dia kenapa sih rame? Ah. Kenalin dong nama lo siapa? Nama gue Depa, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi broadcasting, semester 4, Serang University. Nama gue Cynthia Pratiwi dari Ilmu Komunikasi semester 4, konsentrasi marketing komunikasi di Universitas Sarangraya. Perkenalkan, nama gue Lia dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik semester 4 Universitas Sarangraya. Halo, kenalin gue Dea Febriani, gue mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4, konsentrasi Public Relation di Universitas Sarangraya. Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Tolong Akbar. Gue mahasiswa Universitas Sarangraya. Gue jurusan Ilmu Komunikasi dan semester 2. Apa tujuan lo masuk Ilkom sih? Tadinya mah nyoba-nyoba aja, tapi kan gue tuh tadinya kan orangnya nggak berani public speaking kayak gini kan. Tapi mau masuk Ilkom tuh biar berani ngomong depan umum, biar nambah skill juga gitu. Tujuan gue masuk Ilmu Komunikasi karena gue pengen masuk konsentrasi jurnalistik. Apa yang lo tahu tentang ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi setahu gue induk dari semua yang ada di dalam ilmu komunikasi tersebut, kayak marketing kan, public relation, broadcast. Jadi ilmu komunikasi induk dari semuanya. Jurusan Ilmu Komunikasi itu jurusan yang belajar mengenai politik dan sosial. Di dalamnya itu mencakup organisasi antar pribadi, antar kelompok, komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan lainnya. Ceritain dong gimana bisa tertarik masuk jurusan Ilkom. Gue tertarik jurusan Ilkom karena emang dari dulu gue pingin banget ke Ilmu Komunikasi, dan itu universitasnya terserah, intinya gue di bidang Ilmu Komunikasi itu. Karena gue di sini kayak pingin gitu tuh, gue itu prospek kerjanya pingin di bidang entertainment gitu. Dan terus gue lihat-lihat kayak suka banget kayak di siaran-siaran televisi kayak gitu, makanya gue tertarik tuh di bidang Ilkom. Nggak ada awal gimana tertariknya sih, kayak dari semua jurusan yang ada di Unsera ya tuh gue pengennya ilmu komunikasi. Banyak yang bilang Ilkom itu cuma ilmu bercakap. Menurut lo gimana dan tanggapan lo tentang hal itu apa? Menurut gue itu nggak benar ya, maksudnya itu stereotip dari masyarakat. Padahal ilmu komunikasi itu nggak hanya bercakap saja. Di ilmu komunikasi itu kita belajar banyak hal gitu. Gue sih setuju sama tanggapan itu, soalnya kan gue juga masuk Ilkom tuh karena gue pengen bisa public speaking, biar gue bisa jago ngomong gitu tuh. Tapi emang nggak semua orang ilmu komunikasi tuh jago ngomong, jago public speaking. Kan ilmu komunikasi tuh sebenarnya banyak ya, ruangnya tuh banyak gitu tuh. Jadi kebiasaan orang-orang tuh beda-beda gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nggak pandai bercakap gitu, aku mau masuk aja, ya nggak sih? Iya gitu. Iya. Seru nggak sih setelah lo masuk Ilkom? Ceritain dong hal terseru apa yang pernah lo alami. Sebenarnya kan gue juga masih maba, terus gue juga di semester 2, dan gue tuh belum pernah ngerasain karena pandemi ya, itu kita belum pernah ngerasain namanya kuliah offline. Jadi selama gue online itu tatap muka doang, dan terus tapi seru sih karena kita juga ada tugas kerja kelompok kayak gitu, ketemu tuh sama teman-teman. Nah di situ sih keseruannya. Menurut gue masuk ilmu komunikasi itu seru karena di ilmu komunikasi gue lebih jadi percaya diri, gue ketemu banyak temen, terus gue juga lebih pandai ngomong lagi. Apa aja sih suka dukanya kuliah di jurusan Ilkom? Suka dukanya
Sukanya itu gue jadi lebih berwawasan lah pastinya. Gue lebih banyak teman, gue bisa lebih pandai cakap dikit walaupun sedikit-sedikit, tapi gue ada perkembangan. Dukanya ya sebagai mahasiswa aja kayak banyak tugas gitu. Sukanya gue jadi lebih pede, gue jadi ketemu teman baru. Terus gue juga bisa ngembangin minat gue dalam menulis. Kalau dukanya suka dianggap remeh gitu sama orang, apaan sih jurusan ilmu komunikasi gitu tuh. Terus ilmu komunikasi tuh kuliahnya santai lah, apalah gitu tuh. Setelah lo masuk jurusan Ilkom, ada gak sih perubahan yang lo dapet? Contohnya kayak lo awalnya introvert jadi extrovert. Perubahannya sih kayak lebih ke misalnya editingnya gitu tuh, yang tadinya gua ngedit pakai PicsArt, gua ngedit video pakai HP gitu. Sekarang gua udah bisa pakai laptop, gua ngedit desain juga pakai Adobe Illustrator gitu. Perubahan yang gue dapet yang tadinya gue cuman orang yang pendiam, tapi sekarang gue lebih percaya diri lagi sama diri gue. Terus gue lebih banyak berbicara, gue lebih percaya diri. Menurut lo, apa sih konsentrasi BC? Konsentrasi BC broadcasting. Lupa sih jawabannya apa tadi tuh. Broadcasting tuh menurut gue ya ilmu komunikasi yang kita tuh belajar gimana sih caranya buat di belakang layar TV tuh gimana caranya jadi tim kreatif, gimana caranya buat nata panggung, editor. Apa sih konsentrasi Markom? Marketing komunikasi yang udah gue pelajarin sih gimana pemasaran, mengkomunikasikan sebuah usaha ke banyak halayak. Apa sih konsentrasi jurnal? Konsentrasi jurnalistik itu yang mempelajari tentang seputar berita, cara menulis berita, cara menyampaikan berita yang baik dan benar untuk ke masyarakat bagaimana. Apa sih konsentrasi PR? Public relation itu membangun hubungan baik dengan publik. Nah, kalau ada keinginan masuk konsentrasi ini? Karena gue tuh suka kerjanya di belakang gitu, kayak kerjanya tuh nggak kelihatan tapi tiba-tiba hasilnya ceng gitu tuh. Nggak ada alasan itu sih. Kayaknya dari semua yang konsentrasi yang lain, gue kayaknya mampunya di sini, gue pengennya di sini. Kenapa keinginan gue untuk masuk konsentrasi jurnalistik, yaitu gue ingin menjadi seorang reporter atau jurnalis yang baik dan benar. Kalau gue emang udah tertarik ya dari semester 1 untuk memilih konsentrasi PR, karena gue pengen bisa public speaking gitu. Apa aja sih dipelajari konsentrasi? Di broadcasting tuh belajar banyak ya, ada belajar tata panggung, ada belajar editing, belajar jadi tim kreatif, bahkan belajar ngeproduksi sebuah program tuh ada gitu tuh. Jadi kita misalnya nanti daftar kerja mau terjun tuh langsung bisa gitu tuh, insya Allah. Ya tadi tuh gimana kita mengkomunikasikan usaha, produk, biar bisa bersaing, biar jadi usaha yang berjalan maju. Yang dipelajari di konsentrasi jurnalistik itu tentang fotografi jurnalistik, bagaimana mengambil foto yang benar di salah satu momen yang terjadi, terus bagaimana kita menulis berita yang baik dan bisa diterima baik oleh masyarakatnya. Yang dipelajarin di konsentrasi PR tuh banyak, mulai dari fotografi dan videografi, riset dan penelitian, menulis PR, manajemen PR dan klien, dan sebagainya. Prospek kerja apa sih yang ada di konsentrasi lo? Menurut gue tuh di belakang layar gitu, yang pasti di belakang layar TV, kayak misalnya editor, kameramen, sutradara, tim produser, tim kreatif gitu tuh. Menurut gue sih kayak jadi pengusaha yang besar, jadi guru periklanan, banyak sih jadi manajer periklanan. Prospek kerjanya menjadi seorang reporter,
jurnalis, presenter, redaktor. Prospek kerjanya itu bisa jadi WO, bisa jadi IO, bisa nge-MC, bisa kerja di instansi, organisasi, atau perusahaan. Setelah lulus, lo ada buka ingin jadi apa? Itu sih yang apa, editor di belakang layar, pokoknya kerja di belakang layar TV. Gue pengen punya usaha sendiri yang beda, yang baru. Setelah lulus, keinginan gue menjadi seorang jurnalis di salah satu stasiun TV di Indonesia, Trans TV. Setelah lulus, gue pengennya ya kerja di instansi pemerintah atau perusahaan sih. Banyak yang takut masuk broadcasting karena alatnya mahal. Menurut lo gimana? Menurut gue sih, iya sih, maksudnya alat-alatnya emang mahal broadcasting itu, tapi nggak usah takut, soalnya di ilmu komunikasi Unsera juga kan dia menyediakan barang-barangnya, menyediakan alat-alatnya, jadi kita tinggal pinjam aja tapi sesuai izin gitu. Terus untuk kendala alat sih kan kita bisa pakai rame-rame gitu, yang penting belajarnya dan ngerti gitu penggunaannya gitu tuh. Menurut lo, hal apa sih yang rumit di konsentrasi Mato? Nggak ada yang sulit banget sih. Ya paling cuman kayak gimana kita nyiptain produk-produk baru biar bisa bersaing. Sekarang kan persaingan tuh udah berat banget, jadi kayak harus lebih kreatif lagi lah gitu. Nggak boleh yang cuma nyipet santai-santai nyiptain produk gitu. Kemampuan apa sih yang harus dikuasai buat masuk konsentrasi jurnalis? Kemampuannya pandai berbicara, terus kita juga harus percaya diri berbicara di depan kamera, terus kita juga harus bisa menulis suatu kejadian. Emang di konsentrasi PR harus bisa public speaking ya? Di konsentrasi PR emang wajib gitu, tapi nggak yang harus bisa banget gitu, karena nantinya kita diajarin nih bagaimana untuk berbicara di depan umum yang baik biar lebih percaya diri. Lo kan masih maba ya, ada nggak sih kepikiran salah jurusan? Kalau kepikiran soal jurusan tuh enggak sih kalau menurut gue. Soalnya gue di sini bener-bener pingin passionnya gue di entertainment gitu tuh, di Ilkom. Karena Ilkom kan merujuk kayak ke perdunia televisian kayak gitu kan. Nah jadi gue itu pingin ngejar ilmunya dan yang ada di Ilkom itu. Menurut lo ada nggak sih persamaan di konsentrasi BC dengan iklan? Menurut gue ada sih, kayak gue semester 1 kan belajar iklan tuh, kayak dia tuh ngedit-ngeditnya gitu sama, tapi untuk konsepnya itu kalau broadcasting tuh kan kayak ke semuanya kayak film, kayak pokoknya semuanya gitu kan. Tapi kalau iklan itu dia tuh kayak nunjukin iklan gitu tuh, nunjukin gimana kita ngedit tapi harus dapet dari si iklannya itu gitu tuh, dari si produknya gitu. Memang untuk masuk jurnalistik harus suka baca buku. Untuk masuk jurnalistik tidak harus suka membaca buku, karena di jurnalistik pun kita udah belajar cara menulis berita kayak gimana, kita belajar semuanya tentang jurnalistik, tentang berita dan segalanya. Konsentrasi apa sih yang lo semua banget dan alasannya kenapa? Konsentrasi kan gue juga di sini belum ini ya penjurusan, masih semester 2. Nah itu insya Allah semester 3 kalau dapat gue pinginnya di konsentrasinya di broadcasting, karena di broadcasting itu kan gue tanya-tanya tuh ke kating-kating dan katanya kalau di broadcasting itu tiap harinya materi kayak di depan kamera gitu tuh. Nah itu kan bener-bener kayak passion gue banget gitu kan. Prospek kerjanya juga pasti jadi wartawan nih, jadi reporter nih, kayak gitu sih. Pesan dan pesan apa yang mau lo sampaikan buat orang-orang yang mau masuk jurusan ilmu komunikasi? Menurut gue ilmu komunikasi itu bukan cuman berbicara aja. Di ilmu komunikasi itu banyak banget belajar, mulai dari ngedit, mulai dari foto, riset penelitian. Jadi stereotip masyarakat mengenai ilmu komunikasi yang cuman
ngomong doang itu nggak benar gitu tuh. Pesan-pesannya, kalau lo punya hobi dagang, lo tertarik sama dunia perdagangan, lo mendingan masuk markom di ilmu komunikasi karena emang karena emang gudangnya ilmu perdagangan gitu. Menurut gua pesan-pesannya tuh buat kalian semua jangan takut buat masuk ilmu komunikasi. Kalau misalnya kalian seorang introvert, seorang pendiam gitu tuh, kalian masuk aja nggak apa-apa, kan hitung-hitung belajar. Dan di ilmu komunikasi itu misalnya kalian takut alat-alatnya mahal, di Unsera tuh semuanya disediain gitu, kalian tinggal izin saja. Kesannya itu seru, terus jadi lebih percaya diri, lebih banyak dapat teman baru. Terus kesannya ilmu komunikasi itu bukan hanya sekedar ngomong, tapi juga harus bisa bertemu dengan orang banyak lagi. Kesannya dulu ya, ini kesannya dulu gue selama belajar kuliah, walaupun itu daring, itu seru banget. Dan teman-temannya itu seru-seru juga, dan banyak juga dosen-dosen yang emang banyak berbeda dengan sifatnya. Terus kayak pesannya itu buat yang maba-maba baru, gue harap jangan lo terpaku dengan gak ada nih ilkom itu matematikanya, dan lo jangan terpaku enak nih ilkom nyantai dan kayak gitu. Lo harus ngejar apa cita-cita lo dan apa yang harus lo raih gitu tuh. Nah itu gak hanya lo pingin nyantainya aja, karena kuliah juga untuk prospek kerjanya ke depannya. Terima kasih. Yeay! Bye. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih ya. Bye-bye.